Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi sistem pernafasan pada manusia. Sebelum materi ini saya mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dipersilakan. Baik, selesai. Sebelum saya mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Nah, sekarang coba salah satu dari kalian untuk menutup hidungnya dan rasakan apa yang terjadi. Ya, betul. Kalian akan kesulitan bernafas jika hidung kalian ditutup. Langsung mulai saja ya. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Yang kedua, indikator, yaitu menyebutkan organ-organ pada sistem pernafasan, menjelaskan fungsi dari masing-masing organ sistem pernafasan, dan memahami proses pernafasan pada manusia. Untuk tujuannya yaitu menyebutkan organ-organ pada sistem pernafasan, menjelaskan fungsi dari masing-masing organ sistem pernafasan, dan memahami proses pernafasan pada manusia. Baik, kita langsung saja pada materi. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan gambar sistem pernafasan manusia. Di sini ada hidung, ada pangkal tenggorok atau faring, ada batang tenggorok atau trakea, ada cabang batang tenggorok atau bronkus, ada anak cabang tenggorok atau bronkiolus, ada paru-paru atau pulmo, dan yang terakhir yaitu alveolus. Untuk konsepnya yaitu oksigen di dalam darah yang bereaksi dengan zat makanan sehingga terbentuk energi CO2 dan H2O berasal dari paru-paru yang diambil dari udara bebas di atmosfer. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas yaitu O2, CO2, dan H2O. Nah, bernafas sendiri merupakan proses yang sangat penting bagi manusia. Pada proses ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Sebelum membahas sistem pernafasan lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa organ yang berperan dalam sistem pernafasan. Nah, yang pertama hidung. Hidung merupakan organ pernafasan yang letaknya paling luar. Manusia menghirup udara melalui hidung. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi menyaring udara yang masuk dari debu atau benda lainnya. Di dalam rongga hidung terjadi penyesuaian suhu dan kelembapan udara sehingga udara yang masuk ke paru-paru tidak terlalu kering ataupun terlalu lembab. Setelah melewati hidung, udara masuk menuju pangkal tenggorokan melalui faring. Faring terletak di hulu tenggorokan dan merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Setelah melalui laring, udara selanjutnya menuju ke batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan atau trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan terletak di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memanjang dari leher ke rongga dada atas. Di dalam rongga dada, batang tenggorokan ini bercabang dua. Setiap cabangnya masuk menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, yang ketiga yaitu cabang tenggorokan atau bronkus. Cabang batang tenggorokan atau bronkus merupakan cabang dari trakea. Bronkus terbagi menjadi dua, yaitu yang menuju paru-paru kanan
dan menuju paru-paru kiri. Bronkus bercabang lagi menuju bronkiolus. Masing-masing cabang tersebut berakhir pada gelembung paru-paru atau alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya difusi oksigen ke dalam darah. Oleh karena itu, dinding alveolus mengandung banyak kapiler darah. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Antara rongga dada dan rongga perut terdapat suatu pembatas yang disebut diafragma. Pembatas ini bukan sekedar pembatas, tetapi berperan juga dalam proses pernapasan. Paru-paru terbagi menjadi paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru pada dasarnya merupakan cabang-cabang suatu saluran yang ujungnya bergelembung. Gelembung-gelembung tersebut disebut alveoli atau tunggal yang disebut juga alveolus. Dalam alveoli inilah sesungguhnya terjadi pertukaran gas-gas. Paru-paru kanan terdiri atas 3 belahan sedangkan paru-paru kiri hanya 2 belahan. Paru-paru kanan lebih besar dibandingkan yang kiri. Nah, di sini sudah jelas peranan pada organ sistem pernafasan manusia. Untuk yang terakhir yaitu proses pada pernafasan. Proses pernafasan meliputi 2 yaitu menarik nafas atau inspirasi serta mengeluarkan nafas atau ekspirasi. Sewaktu menarik nafas, otot diafragma berkontraksi dari posisi melengkung ke atas menjadi lurus. Bersamaan dengan itu, otot-otot tulang rusuk pun berkontraksi. Akibat dari berkontraksinya kedua jenis otot tersebut adalah mengembangnya rongga dada sehingga tekanan dalam rongga dada berkurang dan udara masuk. Nah, saat kamu mengeluarkan nafas, otot diafragma dan otot-otot tulang rusuk melemas. Akibatnya, rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalam paru-paru naik, sehingga udara keluar. Jadi hal yang perlu kalian ingat yaitu bahwa udara mengalir dari tempat yang bertekanan besar ke tempat yang bertekanan kecil. Jenis pernafasan berdasarkan organ yang terlibat dalam peristiwa inspirasi dan ekspirasi. Orang sering menyebut pernafasan dada dan pernafasan perut. Sebenarnya pernafasan dada dan pernafasan perut terjadi secara bersamaan. Nah, baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Nah, di sini saya akan membentuk kelompok untuk tugas mereview dari apa yang saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.